Pertama, yang bersangkutan atau TSK BPAAP ini bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor gitu aja. Oh, leasing. Oh iya, sorry. Advertising kok kendaraan bermotor. Advertising tadi ceritanya yang beda ya. Advertising, jadi apa itu namanya? Periklanan. Dia bergerak di periklanan gitu ya, monggo nanti dicari periklanan. Itu di DIY gitu ya, tempatnya di DIY. Nah, bagaimana bisa menentukan bahwa akhirnya wajib pajak yang bersangkutan kita lakukan sampai dengan taraf yang sekarang gitu ya. Mungkin saya mulai dengan cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Teman-teman wartawan media yang saya banggakan, jadi TUSI di kita itu bekerja setelah pelaporan dan pembayaran lengkap, tapi TSK-nya namanya AAP melalui perusahaannya yang bernama PTMA. Modus yang dilakukan adalah memungut PPN terhadap lawan transaksinya, tetapi tidak disetorkan kepada negara. Secara sederhana bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi dia mengambil PPN-nya karena memang wajib hukumnya untuk mengambil PPN, membuat faktur, semuanya benar, tidak ada yang fiktif, tetapi uang yang diberikan oleh lawan transaksi untuk pembayaran PPN tadi tidak disetorkan kepada kas negara. Nyetornya kan kepada bank ya, lewat bank ya, bukan kepada bank, kepada kas negara. Itu tidak dilakukan. Yang kedua, dia seolah-olah di dalam laporan SPT masanya terdapat pembayaran di muka, gitu ya. Jadi seolah-olah dibayar, padahal memang tidak ada pembayaran. Dan itu merugikan negara. Kasus yang sedang kita lakukan sidik ini adalah tahun 2018 untuk PPN masa Januari sampai Desember. Benar ya teman-teman yang kerjain, kalau saya salah di ini, Januari sampai dengan Desember 2018 ya, dengan kerugian negara sebesar 522.879.838. Nanti kalau usah dicatat di rilisnya akan disebutkan ya. Jadi sebesar itu kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengisian SPT masa yang tidak benar dan tidak disetorkannya PPN yang sudah dipungut, gitu ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara, tim penyidik Kanwil DJP DIY telah melakukan penyitaan aset tersangka sebesar 1.571.705.000 rupiah. Adapun aset yang sudah disita adalah satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta dengan nilai yang sudah dilakukan penilaian oleh appraisal ya, oleh penilai senilai 1.553.244.000. Sedangkan yang kedua adalah 1 unit sepeda motor, ini nggak ada mereknya ya, pokoknya motor gitu ya, itu dengan asumsi nilai penilai appraisal sebesar 18.461.000. Jadi totalnya tadi sudah saya sebutkan 1.571.705.000 gitu ya. Itu yang sudah kita lakukan penyitaan. Jadi terhadap wajib pajak
ini atau yang sudah menjadi TSK sudah di P22, sudah dititipkan tadi ke rumah tahanan. Yang kedua sudah dilakukan penyitaan. Nah, nanti selanjutnya kita serahkan pada teman-teman di kejaksaan yang akan melaksanakan kegiatan selanjutnya atau pekerjaan selanjutnya, yaitu persidangan sampai nanti pemutusan vonis itu akan dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan. Kami akan mengiringi bersama-sama di Komnas, gitu ya, bayar sendiri, ngitung dulu ya, dari daftar sebagai wajib pajak ber-NPWP sendiri, gitu kan, self assessment. Nanti menghitung berapa pajaknya, membayar pajaknya itu sendiri, kan gitu. Bapak-bapak kan begitu ya. Oh, kecuali pegawai ya mungkin dipotong sama bendahara, kan gitu ya. Tapi mestinya menghitung sendiri, benar nggak nih bendaharanya juga, kan. Terus yang selanjutnya adalah melaporkan melalui SPT masa maupun tahunan. Nah, nanti SPT masa itu ada macam-macam, ada pasal 21, ada BPN dan sebagainya, pasal 25 dan gitu. Nah, ada juga SPT tahunan. Nah, setelah kita dapat data, gitu kan, Bapak Ibu sudah menyampaikan, teman-teman sudah menyampaikan kepada kita. Nah, kita tugasnya menganalisis. Gitu. Kita jembreng gitu tadi, kita lihat, oh misalkan saya berlawan transaksi dengan ini gitu, dengan misalkan siapa Mas Inal bisa nemu ini DP kok dikenakan pendidikan gitu ya. Terus nanti masalah nanti yang akan menjawab. Terus tadi yang satunya lagi apa tadi ya, kok lupa saya. Pasal kan beliau nanti proses saat kenapa bisa terjadi yang di awal bergerak di bidang apa? Yang sudah dilakukan himbauan, penyuluhan atau upaya-upaya yang lebih persuasif, tapi masih bandel, tidak mau membayar apa yang menjadi kewajibannya, sehingga proses pidana menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium untuk nanti sedapat mungkin mengembalikan kerugian pada pendapatan negara. Tadi sudah disampaikan ada aset yang disita berupa tanah bangunan dan juga kendaraan bermotor. Nah, nantinya dari aset ini kalau sudah diputus dan putusan hakim sesuai dengan kemauan kita, yang kemauan penyidik, penuntut umum, tentunya aset yang disita ini untuk membayar adanya denda dari tindak pidana perpajakan. Nanti kalau sudah diputus akan dilakukan eksekusi, biasanya pelelangan terhadap aset yang disita. Mungkin itu yang